Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita Abu Nawas kali ini berjudulkan Gara-gara minuman keras, Abu Nawas dihukum minum air mendidih. Dikisahkan Abu Nawas ketahuan prajurit istana tengah menenggak minuman keras. Dengan cepat para prajurit ini segera menangkap dan membawanya ke hadapan Baginda Raja. Abu Nawas, kelakuanmu masih saja tidak berubah. Selama ini aku sudah berbaik hati sama kamu. Aku sengaja meloloskanmu dari hukuman karena kamu selalu berjanji tidak akan mengulanginya. Tapi kali ini sudah tidak bisa ditolerir. Apapun alasanmu, kamu tetap akan saya hukum, ucap Baginda Raja kepada Abu Nawas. Sementara Abu Nawas hanya terdiam, kepalanya tertunduk tak berani menatap Baginda Raja. Kira-kira hukuman apa yang pantas diberikan supaya Abu Nawas ini kapok dengan perbuatannya? Tanya Baginda Raja kepada penasehat istana. Kemudian penasehat istana pun mengusulkan, bagaimana kalau Abu Nawas ini dihukum dengan cara minum air yang mendidih, Baginda Raja? Ternyata usulan tersebut langsung diterima oleh Baginda Raja. Usulanmu bagus sekali, saya setuju denganmu, kata Baginda Raja. Seketika Abu Nawas langsung menjadi pucat, tubuhnya menjadi gemetaran karena sama saja ia akan dihukum mati. Ampun Paduka yang mulia, hamba mohon keringanan hukuman, pinta Abu Nawas. Keputusanku sudah bulat Abu Nawas dan tak bisa ditawar-tawar lagi, balas Baginda Raja. Baiklah Paduka, kalau itu memang sudah keputusan Paduka, saya terima dengan berat hati. Tapi sebelum saya menjalani hukuman, izinkan saya menemui istri dan anak-anak saya untuk berpamitan wahai Paduka, ujar Abu Nawas. Sejenak Baginda Raja terdiam, ia heran dengan kata-kata Abu Nawas yang berpamitan. Maksudnya bagaimana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja heran. Begini Paduka, apabila air mendidih masuk ke dalam perut hamba, bukan hanya lidah dan bibir saja yang akan melepuh, tapi semua organ tubuh di dalamnya juga ikut melepuh, tidak menutup kemungkinan saya akan mati saat itu juga wahai Paduka, jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun terkejut, ia tak menyadari akan hal itu. Kasihan juga Abu Nawas, tapi masa saya harus menarik kembali ucapan saya? Itu tidak mungkin, martabat saya sebagai raja akan jatuh, pikir Baginda Raja. Baiklah Abu Nawas, saya penuhi permintaanmu. Sekarang juga kamu pulang. Tapi besok kamu harus sudah ada di sini, perintah Baginda Raja kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun lalu pamit pulang. Sesampainya di rumah, Abu Nawas memberitahu istri dan anak-anaknya tentang hukuman yang akan ia jalani. Mengapa Baginda Raja sekejam itu? Kata istrinya tak terima. Sudahlah wahai istriku, bila memang ini sudah takdirku untuk mati, saya harap kamu dan anak-anak mengikhlaskan kepergianku, tutur Abu Nawas. Mereka lalu menangis sambil berpelukan erat. Malam pun semakin larut, Abu Nawas masih belum dapat memejamkan matanya. Ia terus meratapi nasib yang tengah dihadapinya. Namun ia terus mencari cara bagaimana supaya bisa lolos dari hukuman Baginda Raja. Saat Abu Nawas sedang memutar otaknya,
Tiba-tiba rasa lapar mulai menghinggapinya. "Wahai istriku, adakah makanan yang tersisa untukku?" tanya Abu Nawas. "Saya sudah menyiapkan sup panas di atas meja, tapi sepertinya sekarang sudah dingin," jawab sang istri. "Sudah dingin? Memangnya kamu membuat kapan supnya?" tanya Abu Nawas kembali. "Tadi sewaktu habis Isya. Ini kan sudah tengah malam, jadi wajar kalau supnya sudah dingin," kata sang istri menjelaskan. Saat itulah terbesit di otak Abu Nawas akan ide yang brilian. Tapi Abu Nawas sengaja tidak memberitahu istrinya, sebab ia tidak ingin rencananya menjadi berantakan. Setelah menjelang pagi hari, Abu Nawas mengumpulkan para tetangganya dan ia memberitahukan kepada mereka bahwa dirinya akan dihukum mati. Dan ia meminta agar para tetangganya ini ikut bersamanya ke istana. Berita mengejutkan ini tentu saja membuat para tetangganya menjadi kaget. Ia tak menyangka bahwa Baginda Raja bisa sekejam itu. "Abu Nawas, kamu kan dekat dengan Baginda Raja. Kenapa tidak minta ampunan darinya?" tanya mereka. "Biarlah nasi sudah menjadi bubur. Baginda Raja juga tidak akan mencabut ucapannya," terang Abu Nawas. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana dengan didampingi keluarga dan para tetangga. Melihat akan kedatangan dari Abu Nawas bersama banyak orang, Baginda Raja pun bertanya, "Hei Abu Nawas, kenapa kau bawa orang banyak sekali? Apakah kau hendak melawanku?" Dengan ekspresi wajah sedihnya Abu Nawas menjawab, "Ampun Paduka, Paduka jangan salah paham. Mereka semua adalah tetangga saya Paduka. Mereka ingin melepas kepergian saya," terang Abu Nawas. Baginda Raja pun akhirnya tidak keberatan akan hal itu. "Baiklah Abu Nawas, apakah kau sudah siap menjalani hukuman?" tanya Baginda Raja. "Saya siap Paduka, silahkan bawa kemari air mendidihnya," balas Abu Nawas. Lalu beberapa prajurit istana membawakan bejana yang berisikan air mendidih ke hadapan Abu Nawas. "Sekarang kamu minum air mendidih itu wahai Abu Nawas," kata Baginda Raja. "Siap Paduka yang mulia, tapi sebelumnya izinkan saya meminta maaf dan berpamitan kepada keluarga saya dan para tetangga saya," minta Abu Nawas. "Oh begitu, silakan Abu Nawas," ucap Baginda Raja. Abu Nawas pun menghampiri istri dan anak-anaknya. Suara tangis istri dan anak-anak Abu Nawas pun pecah. Orang-orang yang hadir pun ikut bersedih dan tak terasa air mata Baginda Raja juga ikut menetes. Sebenarnya Baginda Raja tidak tega, tapi ia tak mungkin membatalkan hukuman. Karena banyaknya tetangga yang ikut hadir, tentu saja memakan waktu lama, hingga tak terasa air mendidih yang ada di dalam bejana menjadi dingin. Setelah Abu Nawas selesai berpamitan, ia segera mengambil air di bejana dan meminumnya sampai habis. Tentu saja Abu Nawas tidak mengalami suatu apapun, sebab air yang ada di dalam bejana sudah menjadi dingin. "Paduka yang mulia, saya sudah menjalani hukuman. Izinkan saya pulang," pinta Abu Nawas. Melihat akan hal itu Baginda Raja menjadi bingung. "Hei Abu Nawas, bukankah saya menyuruhmu minum air mendidih?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka,
Tapi air di bejana itu kan tadinya mendidih. Jangan salahkan saya kalau air itu menjadi dingin. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan, jawab Abu Nawas. Dengan kecerdikannya inilah Abu Nawas kembali lolos dari hukuman maut. Ia pun diperbolehkan untuk pulang oleh Baginda Raja bersama anak istri dan para tetangganya. Demikian cerita yang kocak dan singkat dari Abu Nawas yang bisa kami sajikan. Dan jangan lupa untuk mendukung channel kami agar berkembang ke depannya dengan cara menekan tombol like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.